Presiden tuh outsourcing tuh. Tenaga kontrakan 5 tahun. Bener enggak? Bener enggak? Di Mojopahit kabinetnya bagaimana itu menentukan rubrikasi cara berpikir Mojopahit. Misalnya di Mojopahit ada Menteri Urusan Sudra dan Orang Asing. Di zaman Mojopahit lebih simple, lebih efisien. Wong asing itu disejajarkan dengan sudra. Wah ini kan pemerintah saiki. Oh saiki setiap orang asing dadekno brahmana kok. Negara dan pemerintah harus dibedakan. Dicicil po orek kapan-kapan ya, paling tidak di pikiran kita. Kalau tidak belum bisa ngerubah, ya yakin dulu di pikiran kita. Hayam Wuruk atau ibunya yaitu Tribuana Tunggadewi adalah kepala negara Mojopahit. Gajah Mada adalah kepala pemerintahan. Ngerti? Indonesia ini sama, kepala keluarga sama kepala rumah tangga. Akhirnya gak karu-karuan. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Negara. Maka yang melantik harus kepala negara. KPK, lembaga negara. Siapa yang nomor 1 harus diawasi oleh KPK? Kepala pemerintahan. Betul enggak? Yaitu kepala rumah tangga kalau dalam. Jadi yang diawasi KPK itu nomor 1 adalah kepala pemerintahan. Mbuh jenengi presiden, mbuh jenengi perdana menteri sakarepmu. Karena Tribuana Tunggadewi dulu adalah segala hal mengenai polisi dan pengawasan, kalau Gajah Mada segala hal mengenai eksekusi. Ada pembagian yang sangat matang di Mojopahit dan sebelumnya dibanding sekarang. Lah saiki ya apa? Sing nglantik Gajah Mada, sing nglantik Tribuana Tunggadewi adalah Gajah Mada. Ngeluh lah sing ngene. Sing nglantik ketua KPK adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan sama dengan kepala negara di Indonesia. Ya kan Anda tahu kita ini nggak percaya diri. Ini bangsa tidak percaya diri dan sombong dengan ketidakpercayaan dirinya itu, ya toh? Perdita-perdidi dan mempertahankan tidak percaya itu dengan sangat sombong, betul nggak? Dan itu tidak hanya dalam arti psikologi sehari, tapi dalam arti undang-undang kenegaraan, sistem segala macam. Nah, Anda merindukan ada kontinuasi atau konversi dari Kutara Manawa ke Mataram Islam ke Republik Indonesia. Nah, ya ini butuh beberapa kemungkinan metode. Ada opsi revolusi, ada opsi subversi, ada opsi evolusi. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah subversi. Subversi itu artinya tidak harus berarti politik dan makar. Subversi itu artinya Anda punya substitusi ilmu yang Anda telusupkan ke dalam yang baku. Jadi Anda harus ngerti kalau di zaman dari Kalingga sampai di zaman jauh sebelum Mojopahit sampai Mojopahit itu konstitusinya namanya Kutara Manawa. Kalau mulai Demak sampai Mataram sampai hari ini Jogja Solo itu adalah konstitusi Mataram Islam. Itu bisa diambil dari buku Tajus Salatin, Bustanus Salatin dan beberapa buku yang lain. Makanya kasus Keraton Jogja itu juga lambat atau cepat pasti akan kembali kepada pakemnya yaitu konstitusi Mataram Islam. Wis ngerti toh kasus Jogja? Nah, kasus Jogja itu kan ada kekeliruan yang luar biasa, misalnya Pangeran Mangkubumi wedok. Jadi anaknya wedok diangkat jadi Pangeran Mangkubumi. Padahal dalam tradisi kita tanah air ini negara kan kita sebut tanah air lah. Tanah air, Ibu Pertiwi, ibu kotanya ibu kota ya toh? Kan tanah air, itu wedok, Ibu Pertiwi wedok, bumi wedok, lah. Maka nek Mangkubumi kudu lanang. Wong jenenge wong kon Mangkubumi kok iya. Nek sing Mangkubumi ku wedok berarti lesbi, ngono lho rek. Gampang ae gak soal konstitusi, soal ilmu bahasa tok wis ngono iku. Ngono ya. Sama dengan
Hamengkubuwono terus diganti Hamengkubawono. Gitu ya. Karena tidak mengerti. Jadi awakmu ngerti handphone sama casing. Handphonenya itu Buwono, casingnya itu Bawono. Ngerti? Keris karo rongkone, rongkone iku Bawono, kerise Buwono. Alam semesta ini Bawono, penghuninya adalah Buwono. Kalau Anda adalah Sultan Hamengkubawono, berarti Anda adalah sekjen alam semesta yang ngurusi planet-planet dan galaksi-galaksi, berarti Anda adalah malaikat Jibril. Nah, kalau Anda panglimanya manusia, pengelola manusia, berarti Anda bernama Hamengkubuwono. Nek Bawono berarti malaikat Jibril. Terus Cak Nun kok ndak bantah? Loh aku seneng no, ternyata Sultan Jogja itu malaikat Jibril. Saya yes, ngono karya. Perlawanan itu macam-macam opsinya Mas ya. Jadi menurut saya enggak ada masalah. Saiki subversi contohnya ini Mas. Misalnya Pak Priyo kan PNS. PNS sampean. Nah, PNS itu sampean diganti. Kan pegawai negeri sipil. Kudune pegawai negara sipil. Nek negeri itu duduk bahasa konstitusi, buku duduk bahasa hukum. Negeri itu kan sama country. Negeri itu kalau bahasa Inggrisnya country, nek negara state. Tidak ada undang-undang negeri, yang ada undang-undang negara. Jadi kalau pegawai negeri dia enak karena tidak terikat undang-undang, karena negeri tidak ada undang-undangnya. Mulanya kudu diganti pegawai negara sipil. Karena tidak ada undang-undang yang menyangkut negeri, akhirnya disalahgunakan oleh pemerintah. Maka sekarang rektor ditaati oleh dekan. Dekan ditaati oleh wakil dekan ditaati oleh semua pegawai yang ada di kantornya, begitu kan? Orang yang kerja di kantor kabupaten taat kepada bupati, padahal tidak ada hak bupati untuk ditaati karyawannya. Tidak ada haknya. Yang ditaati bareng-bareng adalah undang-undang negara. Bupati harus taat kepada undang-undang negara, semua pegawai di kantor harus taat kepada undang-undang negara, bukan pegawainya itu taat kepada atasannya, karena tidak ada di dalam klausul kecuali undang-undang militer bahwa atasan harus ditaati. Yang ditaati adalah hukum. Jare ngomong negara hukum. Nah, atasan sing kudu ditaati berarti negara atasan. Gak tau mikir bang fakultas hukum ngene iki. Ya apa arek-arek? PNS saja sudah kalau itu Anda subversi itu lumayan banget Mas. Coba ya, bupati itu outsourcing toh. Presiden itu outsourcing toh. Tenaga kontrakan 5 tahun. Bener enggak? Bener enggak? Terus yang kerja di kantor, di istana, di kementerian itu kan pegawai negeri yang sudah berpuluh-puluh tahun. Sekarang pelajari di Mojopahit kabinetnya bagaimana itu menentukan rubrikasi cara berpikir Mojopahit. Misalnya di Mojopahit ada Menteri Urusan Sudra dan Orang Asing. Misalnya ya, takon Mas Agus, Pak Agus Sunyoto. Saya kan kadang-kadang kementerian kadang 30, kadang 34, kadang 26, itu kan tergantung cara berpikir presiden nih. Di zaman Mojopahit lebih simple, lebih efisien. Wong asing itu disejajarkan dengan sudra. Wani kan pemerintah saiki. Oh saiki setiap orang asing dadekno brahmana kok. Ada kementerian itu tadi. Kementerian Urusan Sudra dan Orang Asing. Ada kementerian Menteri Urusan Jembatan ono. Karena jembatan ini diperlukan di mana-mana, wis pokoknya ono menteri yang urusannya jembatan tok, ngawasi jembatan tok. Juga kalau lebih makro Mas. Kalau mau lebih makro tapi ini tidak usah detail ya. Negara dan pemerintah harus dibedakan. Dicicil pokoknya kapan-kapan ya, paling tidak di pikiran kita. Kalau belum bisa ngerubah, ya yakin dulu di pikiran kita. Hayam Wuruk atau ibunya yaitu Tribuana Tunggadewi adalah kepala negara Mojopahit, Gajah Mada adalah kepala pemerintahan. Ngerti? Nek keuangan, Tribuana Tunggadewi adalah bendahara, Gajah Mada adalah kasir.
Kalau dalam keluarga, Tribuana Tinggadewi adalah kepala keluarga, Gajah Mada adalah kepala rumah tangga. Beda enggak, Dek? Rumah tangga sama keluarga? Sama enggak di rumahmu, kepala keluarga sama kepala rumah tangga? Enggak sama toh, kalau disamakan kacau toh, rancu toh. Lacinya aja beda kok. Bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Indonesia ini sama, kepala keluarga sama kepala rumah tangga. Akhirnya gak karu-karuan. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Negara. Maka yang melantik harus kepala negara. KPK, lembaga negara. Siapa yang nomor satu harus diawasi oleh KPK? Kepala pemerintahan. Betul enggak? Yaitu kepala rumah tangga kalau dalam. Jadi yang diawasi KPK itu nomor satu adalah kepala pemerintahan. Mbuh jenengi presiden, mbuh jenengi perdana menteri sakarepmu. Utawa jenengi rois ya gak apa-apa. Ya toh? Sak turune sampai nisor. Itu yang harus diawasi oleh lembaga negara. Karena Tribuana Tunggadewi dulu adalah segala hal mengenai polisi dan pengawasan, kalau Gajah Mada segala hal mengenai eksekusi. Ada pembagian yang sangat matang di Mojopahit dan sebelumnya dibanding sekarang. Lah saiki ya apa? Sing nglantik Gajah Mada, sing nglantik Tribuana Tunggadewi adalah Gajah Mada. Ngeluh lah sing ngene. Sing nglantik ketua KPK adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan sama dengan kepala negara di Indonesia. Sampai nyecil iku Mas, wis ganjarane pol mlebu swarga dibolan balen ning karo Gusti Allah. Metu lebokno meneh, metu dilebokno. Wis gak karu-karuan sampean. Saya kan pernah bikin buku Indonesia bagian dari desa saya. Wes saiki tak praktis saya. Ya apa sih karepe kok Indonesia bagian dari desa saya? Karena cara berpikir saya kualitatif. Kalau ngomong teritorial, geografis, kuantitatif, desa saya bagian dari Indonesia. Misalnya, desa saya itu sudah terbangun sejak zaman Mojopahit. Di situ tempat tamu-tamu dari Cina, dari mana, tempatnya di situ, sehingga dia terlindung tidak dekat dengan desa-desa lain karena harus mandiri. Tamu itu harus apa namanya, harus safe. Nah, kalau sungai di desa saya dipakai untuk cuci, itu bagian dari Indonesia atau bukan? Itu kan sejak belum ada Indonesia sudah seperti itu. Artinya bukan faktor Indonesia. Ngerti ya? Kalau kita berpikir dinamis. Awakmu ngoyo, itu bagian dari Indonesia tak gak? Jadi masih gak Indonesia gak ono tetap berarti dia bukan faktor Indonesia. Jadi sekarang kamu bagian dari Indonesia atau Indonesia bagian dari kamu? Indonesia bagian dari kamu. Di dalam perilakumu sehari-hari ada faktor Indonesia, ada faktor non-Indonesia. Nah tinggal dipersantren saja, yang faktor Tuhan berapa, faktor Islam berapa, faktor Indonesia berapa, faktor yang engkau sendiri berdaulat berapa. Kudu ono statistiknya. Gitu loh, Dek. Nah dengan begitu baru kita bisa mengukur kedaulatan. Ojo kedaulatan digebiah-uyah, di segala hal kita harus berdaulat. Enggak. Kita hanya boleh berdaulat pada tempat yang tepat. Jadi misalnya kon mahasiswa dikongkon nggak skripsi, terus karena mentang-mentang berdaulat terus kondo, Pak nyun sewu nggih, kula lak mbayar mriki niki. Kula ndamel skripsi mboten lak sak karep-karep kula, sampeyan kok ngatur-ngatur kula. Ana mahasiswa ngono lak gak lulus sih. Mentak dia pikir kedaulatan itu seperti itu. Ono arek di ayo kerjain di papan tulis, Pak nyun sewu ya, Bapak itu kan dibayar di sini. Saya yang bayar. Lah kok sampean nyuruh-nyuruh saya? Nah, bukan itu kedaulatan dan bukan itu demokrasi. Nah, Dek, saya kembalikan ke semuanya yang bertanya tadi, termasuk yang didik anak. Tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawaran. Akhlakul karimah, tidak ada tawaran. Kudu, mutlak ya.
berarti akidah ya oke, syariat ya oke. Ya. Kalau ini bolong, saya tidak jamin yang lain-lainnya. Jadi akhlakul karimah kudu beres. Mau limo gak oleh teman. Ya. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumahmu. Militer itu maksudnya gak kotor anakmu dijak baris, latihan nembak, terus latihan manah, sunah rasul, terus manai kadang nganggo tangan, kadang nganggo sikil. Ono saiki manah nganggo sikil barang iki lho. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti. Salah. Violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Anti kekejaman, nek kekerasan lapo anti. Lah nek kon gak keras metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg genderone. Tiang harus keras, tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras, limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprok terus kan. Anti kekejaman. Bener enggak? Kalau Anda di Unibro ganti itu tok, itu sudah revolusi besar. Sudah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus tulang harus keras. Ndas gak keras sih lho. Kayak gotir ini. Lah nek ndasmu gotir ya apa? Ya kudu keras. Gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, bener nggak? Dan ya Allah, ya apa sih arek-arek iki? Kok keliru iki lho. Ngene, kon melendi tak tonyo raimu, tak nyek bapakmu. Melendi kon. Kejem di ngenyek bapakmu tanonyo raimu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kampleng tak idoni. Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mana kok nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya, misalnya loh, misal jenenge bapak sampean jenenge. Taidi, oke. Kon regane. Di. Gelem kan? Kalau langsung berabak toh, ya toh ya. Padahal apa salahnya? Wong itu nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngampleng, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa, betul enggak? Tolong dibenahi itu Mas kata itu dok lah, anti kekejaman bukan anti kekerasan. Keras kok enggak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, iki wis jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya gak? Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata tapi ternyata sangat substansial. Iya Mas ya? Oke. Iki kan jawab. 2 ya. Akhlak, militer, disiplin. Nomor 3, akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti util, tapi memanage, ngerti hitungannya. Nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen. Tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplin yang juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis.
kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidupmu, kan gitu. Tapi tetap kudu ngerti, tetap kudu ngerti yang ketiga akuntansi ini, ya. Kecil diperkenalkan dijak ngitung, arek cilik lak gak roh, Bu, ono arek SMP kelas 1 ngomong ini, "Mah, mbok sudah toh ke ATM toh, kan tinggal ngambil." Loh, gak ono duit, gak iso jelasno ibune. Jadi anak itu dipikirnya kotak itu tempat uang, kita punya kartu tinggal ngambil. Kan padahal urusannya adalah kita punya simpanan apa tidak, kan gitu. Anak ini ndak ngerti. Nah, harus dipingin ngerti. Jadi njaluk opo dikandani. Sik ya, iki gak apa-apa tak tukokno tapi kan ro ya iki regane sakene meneh-meneh. Nek kon misale gak iso tuku ngene-ngene iki aja getun. Mulai saiki kudu sinau nyambut gawe, kudu sinau akuntansi. Jadi anak saya itu beli apa saja diajak ngitung sama ibunya. Bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini. Kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arabnya. Muhasabatul hayat. Nomor 4, IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT. Di wilayah apapun, syukur Anda menjadi programmer. Sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah programmer. Singgarano konsentrasi sarafmu ngene mergo ndelok film ngene, omongan ngene, itu semua programmer. Jadi Anda harus jadi programmer. Paling tidak fardu kifayah. Harus ada di antara Anda yang menjadi programmer, gitu ya. Anda harus menguasai server, Anda harus menguasai macam-macam. Kalau perlu Anda juga hacker-hacker dan cracker. Dalam arti untuk perjuangan, gitu ya, dalam arti untuk perjuangan. Itu ya teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat Anda mendapatkan listrik yang baru dalam hidup Anda. Dan saya minta maaf untuk semua kekurangan-kekurangan saya. Terus jawaban sing gak pas, yo anjane gak ono sing pas temen ya. Engko sampean dolek isu-isu kan puzzlingnya akan ketemu. Insya Allah pada suatu hari semuanya itu akan berguna begitu oleh Allah dikasih listrik untuk merestui, ya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim.